Ketika pulang, tak lagi sama. Ada waktu-waktu di mana pulang bukan lagi tentang tempat. Ia bukan rumah berlantai keramik, bukan dapur dengan aroma kenangan, bukan pula kasur lama yang sudah tak empuk tapi tetap menenangkan. Pulang, di usia-usia segini, kadang justru terasa asing. Kita kembali, tapi tak benar-benar sampai. Kita mengetuk pintu, tapi yang menyambut bukan lagi rasa yang sama. Apa yang berubah? Tempatnya masih di situ. Kursi tua masih ada. Langit-langit masih punya noda kecil yang dulu suka kita tebak bentuknya. Tapi mungkin yang berubah adalah kita. Kita yang tumbuh. Kita yang tergores. Kita yang bertanya lebih banyak, tapi mengucap lebih sedikit. Dan ternyata pulang itu rumit. Karena semakin lama kita berjalan, semakin banyak hal yang kita tinggalkan. Termasuk bagian dari diri kita sendiri yang dulu merasa aman di tempat itu. Kadang kita rindu bukan pada rumah, tapi pada versi diri yang kita punya saat masih tinggal di sana. Versi yang lebih percaya, yang lebih utuh, yang lebih ringan, karena belum membawa beban hidup yang sekarang diam-diam kita pikul. Pulang jadi semacam nostalgia yang tak pernah lengkap. Kita mencarinya di jalanan sore, di suara ibu yang memanggil lewat telepon, di makanan yang rasanya tak lagi sama, di bantal tua yang menyimpan jejak kepala kita bertahun-tahun lalu. Tapi tak pernah betul-betul ketemu. Karena kadang yang kita cari bukan tempatnya, tapi keutuhan batin yang dulu terasa lengkap. Dan ada kalanya kita pun tak tahu lagi kemana harus pulang. Kita menua, dan dunia tak menyediakan tempat istirahat. Kita pindah-pindah tempat dari satu ruang ke ruang lain, tapi tetap merasa ada yang kurang. Seolah satu bagian kecil dari diri selalu tertinggal di belakang. Lalu kita mencari tempat baru, membangun rumah dari percakapan yang hangat, dari tawa teman yang tulus, dari musik pelan yang menemani malam. Tapi jauh di dalam, ada kerinduan yang tak bisa dijelaskan. Rindu pada rasa aman yang murni, rindu pada pelukan yang tak bertanya-tanya, rindu pada kesunyian yang tidak menyakiti. Maka pulang pun berubah bentuk. Ia bukan soal tempat, tapi perasaan. Bukan lokasi, tapi kondisi batin. Pulang bisa berarti menyadari bahwa kita tak harus terus lari, atau menyadari bahwa rumah mungkin adalah diri sendiri yang belum pernah benar-benar kita kunjungi dengan utuh. Kita sudah terlalu sering mengunjungi ekspektasi orang lain, terlalu sering tidur di antara tuntutan, dan terlalu jarang duduk bersama diri sendiri tanpa menilai, tanpa menghakimi, tanpa ingin mengubah apapun. Pulang itu bisa sesederhana berkata, "Aku lelah dan itu tidak membuatku gagal." Atau, "Aku bingung dan itu manusiawi." Dan atau, "Aku tak punya arah sekarang, tapi aku tetap di sini dan itu cukup." Dan dalam pengakuan-pengakuan jujur itu, kita mulai merasa ada sedikit ruang untuk bernafas, ruang untuk pulih, ruang untuk duduk tanpa perlu jadi versi terbaik dari diri sendiri. Jadi kalau malam ini kamu merasa tersesat, tidak tahu harus kemana, dan tempat yang dulu membuatmu nyaman kini terasa sunyi, kamu tidak sendirian. Banyak dari kita kehilangan bentuk rumah, tapi tidak kehilangan kemungkinan untuk membangun kembali. Mungkin bukan rumah seperti dulu, tapi rumah yang lebih luas. Rumah dalam bentuk tenang, rumah dalam bentuk kejujuran, rumah dalam bentuk kesediaan untuk berhenti dan bilang, "Aku butuh pelukan," bahkan jika itu hanya datang dari diriku sendiri. Dan mungkin itulah pulang yang paling sejati.